Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik, eh, sebelumnya mohon maaf, saya himbau kepada teman-teman untuk mungkin di off-kan ya mic-nya, jelas sudah. Kemudian ini apa nih? Ini kalau ada sebentar. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan. Baik. Pada pertemuan yang keberapa ya? Ketiga ya, masalah. Pada pertemuan yang ketiga ini kita lanjutkan sedikit kita merojaah teman-teman ya. Kita sudah belajar di ad-darsul awal, pelajaran yang pertama yaitu tentang kata tunjuk hadza. Ya, kata tunjuk hadza. Baik. Ya, untuk kata tunjuk hadza ini namanya isim isyarah ya. Isim isyarah kata tunjuk untuk dekat ya. Hadza artinya ini. Taib hadza baitun ini rumah, hadza masjidun ini masjid, hadza babun ini pintu dan seterusnya. Taib walaupun untuk untuk jenisnya ya, itu kan memang ada dua ya, untuk mudzakkar, untuk muannas. Kalau hadza ini untuk mudzakkar, kalau untuk muannasnya hadhihi ya. Insyaallah nanti kita akan bahas pada waktunya. Kemudian yang berkaitan dengan kata tanya, maka kita menggunakan di sini ada huruf ma ya. Ini ada huruf ma, apa gitu ya, artinya kalau mahadza berarti apa ini gitu ya. Mahadza, apa ini. Kemudian kalau kita mau bertanya tentang hakikat ya, apakah ini rumah misal, maka kita tambahkan a. Mohon maaf, mikrofon mati. Mohon maaf. Tapi di sini hidup saya. Sebentar. Halo, suara saya jelas nggak? Nggak kedengar. Sebentar. Halo, coba. Halo, tes tes. Jelas tapi disembunyikan. Oh, maksudnya gimana nih? Sebentar ya. Ada yang jelas ya? Ada yang coba. Jelas Ustaz. Jelas. 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 Oke. Sebentar.
Mas. Oke, oke. Bismillah. Halo, jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut. Eh, mohon nanti apa namanya teman-teman ada yang menjawab ya ketika saya tanya supaya saya lebih yakin ini kita sudah bahas. Oke, untuk kata tanya ma di sini kan ada dua ya, ma dengan a ya, ma hadza apa ini dengan ahadza apakah ini gitu ya. Ma apa, kalau ahada apakah ini? Ahada baitun, apakah ini rumah? Gitu ya. Baik. Kalau kalau memang rumah maka katakan na'am. Na'am hada baitun, ya. Tapi kalau emang ternyata bukan rumah maka misal di sini misal masjid gitu ya. Ahada baitun ternyata bukan rumah, ternyata masjid. Maka kita jawabnya la hada masjidun gitu. Baik, kita lanjut. Pelajaran yang kedua kita belajar apa? Kata tunjuk lagi, tapi untuk yang jauh. Kalau pelajaran pertama kita belajar kata tunjuk yang dekat, maka pelajaran yang kedua di halaman 12 kita belajar kata tunjuk yang jauh. Ya ini Jauh. sama-sama ya. Mau yang apa dekat ataupun yang jauh, ini kita baru bahas yang mudzakarnya ya teman-teman ya. Pokoknya abaikan dulu yang mu'annas. Pokoknya kita fokus belajar yang mudzakar aja dulu. Ya. Baik. Karena memang hukum asalnya itu mudzakkar ya. Nah, coba lihat. Nah, sama aja sebenarnya ketika kita membahas pelajaran yang kedua ini ya, itu sama aja. Kalau kita mau nanya apa itu, tinggal tambahkan ma di awal. Ma dalika, apa itu kan gitu ya. Nah, terus kalau kita mau nanya dengan hamzah, maka adzalika, tinggal tambahkan hamzah di awal sebelum kata tunjuk dalika. Apakah itu rumah? Adzalika baitun, gitu kan? Sama aja, nanti jawabannya kalau memang itu rumah maka kita katakan na'am dzalika baitun. Tapi kalau bukan rumah, ya misal masjid, maka kita jawab dulu la gitu ya. Adzalika baitun la dzalika masjidun kan gitu. Baik. Kemudian kita juga sudah masuk ya pembahasan apa nama pelajaran yang ketiga nih halaman 14 juga kita sudah bahas ada salis ini ya. Ada salis ini kita sudah bahas yaitu kaitannya dengan ada alif lam atau tidaknya ya. Jadi ketika ada alif lam maka ini artinya ma'rifah. Maksudnya apa ma'rifah itu? Artinya sudah bisa diketahui, artinya sudah jelas ya, sudah jelas. Kalau yang tanwin baitun maka itu nakiroh. Kalau ada alif lamnya al baitu maka ini kata al bait di sini itu ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Tahu. Artinya sudah bisa diketahui ya. Jadi kalau kata benda yang nakiro maka itu sesuatu yang belum ditentukan gitu ya, belum ditentukan. Maka kalau ma'rifah, maka itu sudah ditentukan ya. Baik. Jangan dibaca ya, kalau sudah dibaca al, jangan dibaca tanwin. Misal al baitun, nah itu salah. Jadi kalau sudah dibaca al, maka tanwinnya hilang. Al baitu gitu ya. Al kitabu, al kolamu, al jamalu. Nah, jadi teman-teman sekalian kita belajar di sini, kita akan belajar lengkapnya ya, kita belajar lengkapnya, benar-benar harokat akhir itu kita bahas. Ya, harokat akhir kita bahas. Ya, terlepas nanti ketika kita ngomong, harokat akhirnya kan disukunkan ya. Harokat huruf terakhir itu disukunkan. Itu biasa orang Arab begitu. Tapi kita belajar di sini, kita ya anggap saja kita seperti belajar kitab gundul lah. Ya, kayak kita belajar nahu sorof, kita belajar apa namanya ilmu alat, itu ya kita lengkap gitu ya. Baik. Nah, itu aja apa
Bisa dipahami ya? Kalau yang tanwin maka itu nakiro, kalau yang pakai al ya maka itu ma'rifah ya. Jadi kata benda yang ma'rifah itu adalah sesuatu yang telah ditentukan ya, telah ditentukan. Dan ini kita katakan al di sini ya, ada dua ya, al itu ada alif lam komariah, ada alif lam syamsiyah ya. Alif lam komariah, alif lam syamsiyah. Kalau kita belajar tajwid ya kan, kita mungkin ada yang belajar tufatul atfal ya. Nah itu kan ada tuh lilami al-halan ya. Lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharu hafal tarifi qabla arba'in ma'asatin khud ilmahu min beri hajjaka wa khaf aqimahu yasanihima idghamu hafi arba'in asatin aidan wa ramzaha fa'itib thumma sil rahman tafus bidhani amda su'a dhannin zushari fanil karam. Jadi untuk alif lam komariah itu disebutnya idhar. Alif lam yang kedua alif lam syamsiyah itu disebutnya idgham ya. Kenapa? Karena kalau idhar itu kita jelas suara lamnya. Suara lamnya jelas, maka dikatakan idhar ya di kitab Tufatul Atfal itu ya di tajwid. Nah, kan dikatakan idgham itu karena lamnya nggak jelas, teman-teman. Lamnya itu langsung apa? Langsung dimasukkan ke huruf yang berikutnya. Kalau itu huruf to berarti kan at-toyib gitu ya. Jadi bukan al-toyib, tapi at-toyibu ya. Contohnya lagi atin ya, ada surat atin ya, maka kita baca langsung. Jadi nggak pakai al, nggak gini. Altin, tapi apa? Atin. Nah, itu kan idgham tuh. Jadi apa namanya? Lamnya diidghamkan langsung ke huruf setelahnya gitu ya. Nah, sekata itu saya Sulaiman Al-Jamzuri yang pertama itu disebut dengan alif lam qamariyah, yang kedua alif lam syamsiyah. Nah, ini kaitannya dengan apa? Yang ma'rifah ya. Ma'rifah itu bisa alif lam qamariyah, bisa alif lam apa? Syamsiyah. Terus mohon ini Pak Pak Muhammad Iqbal. Kenapa Pak? Coret-coret. Sebentar. Ini sudah belum kita yakini. Sudah ya, sudah ini, sudah. Ini juga sepertinya sudah. Halaman 18 nih kayaknya belum ya, Ikhwah. Ayo, ada yang masih ingat? Halaman 18 nih kayaknya kita belum ya. Ikhtar kalimatan minal qa'imah ba tunasibul kalimatan lati fil qa'imah alif. Okay. Jadi kita pilih ya kata dari apa namanya yang tabel yang ba ya, supaya yang cocok dengan tabel A itu yang mana gitu ya. Nah, ini juga polanya pola apa namanya mubtada dan khobar ya. Kemarin kita sudah sempat jelaskan sedikit apa itu mubtada, apa itu khobar. Jadi ini dua kata yang memang satu kesatuan ya. Mubtada itu adalah kata yang mengawali sebuah kalimat. Saya ulangi, yang namanya mubtada itu adalah kata yang mengawali sebuah kalimat. Ya, bisa dipahami. Kemudian khobar itu adalah keterangan penjelas untuk mubtada. Misal, masjid itu bagus. Berarti kata masjid itu sebagai mubtada. Al-masjidu jamilun. Masjid itu indah ya atau bagus, elok. Kemudian sekarang coba kita kerjakan at-talibu. Kira-kira yang mana nih? Ladidun, maksurun, sakilun, maftuhun, maridun, atau harun? Lazidun At-talibu. Ustaz. Apa itu Lazidun. artinya? At-talibu artinya apa? At-talibu. Seorang santri Ustaz. Oke, seorang santri, betul. Seorang santri, seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang murid, ya. Kalau ladidun apa?
Lazidun baru kayaknya Ustaz. Baru-baru. Nah, Lazidun. Lezat, ah, lezat. lezat, Lazid lezat. bukannya Lazid Ustadz. itu Lazid lezat. Lazid itu lezat. Lezat, enak. Enak. Tufahu lazizun. Kira-kira cocok enggak? Enggak usah, Sapi enggak itu usah. lezat. Cakilun, cakilun. Nah, emang mau dimakan, nah, Sumanto. Nah, atau libu lazidun. Kira-kira sesuai enggak ini? Tidak Enggak sesuai, usah. Ustaz. Enggak sesuai. Nah, ayo, apa? Maksur? Patah? At-tufahu lazizun. At-tufahu lazidun. Enggak. Kita At-tufahu lazizun. kita kan lagi ngerjakan yang atolibu. Jadi Oh. atolibu tuh cocoknya sama yang mana gitu loh, teman-teman. Maridun, Ustaz. Sakit. Ya? Maridun. 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 Nah, coba kalau maridun itu kan sakit tuh artinya. Atolibu, lihat. Nah, di sini kan ada atolibu. Nah, oke, murid itu sakit. Kira-kira pas nggak murid itu sakit? Pas Ustaz. Pas gitu. Nah, coba sekarang yang kedua, adukanu. Lazid. Adukan artinya apa? Kita harus tahu dulu. Adukan itu Toko artinya Ustaz. Toko. adukan artinya toko. Ah, Toko itu kebuka. Maftuh. jadi teman-teman Maftuhun. harus tahu dulu arti dari masing-masing tabel itu, masing-masing kata yang ada di dua tabel itu. Tabel A maupun tabel B itu harus tahu. Atolibu murid, adukan toko, atufah apel, alma air, alhajaru apa batu, ya kan? Alqalamu pena. Terus ladidun enak, maksurun patah, sakilun berat, maftuhun buka, maridun sakit, harun panas. Nah, ya, teman-teman. Coba. Ada yang ini enggak ketinggalan kosakatanya. Jadi biar nanti teman-teman catat. Ya, coba dicatat ya. Coba tolong dijawab nih. Apa tadi ladidun? Lezat. Lezat. Itu aja gampangnya lazid, lezat, gitu ya. Maksur, Rusak. Rusak. patah. Patah ya, lebih ini. Takil. Sakilun. Berat. Berat, sakilun berat. Tolong dicatat nih teman-teman yang mungkin belum hafal atau takut lupa nanti dicatat. Sakilun berat. Oh maksudnya ini ya, Iqbal ini dia mic-nya nggak aktif, maksudnya nggak bisa nyala gitu ya. Coba admin itu atas nama Iqbal itu kenapa tuh nggak bisa mic-nya? Nggak apa. Baik. Terus apa lagi? Maftuhun apa maftuhun? Terbuka. Oke, terbuka. Atau buka gitu ya. Buka atau ya. Terus maridun sakit. Harun tadi apa Harun? Panas. Ya, panas. Ayo, coba sekarang kita kerjakan. Adukan, apa adukan? Pasangannya. Maftuhun. Maftuhun. Toko itu terbuka. Oke, toko itu buka gitu ya. Terus apa lagi? Al-ma'un harun. Atufah dulu, atufah belum nih. At-tufahun lazidun. Atufahu Lazizun. Terus alma Al-ma'u harun. alma'u harun, air itu panas.
Terus al-hajar. Batu. Sakilun. Berat. Batu Hajarun itu berat. thaqilun. Al-hajar. Tatilun. Nah, al-qalamu Maksur. Maksur. apa? Maksur. Maksud. Al-qalam maksurun. Nah, itu pulpen itu patah. Baik. Nah, ini ya. Baik, al-kalimatu al-jadidatu. Ini kosakata baru nih. Tolong dicatat ya, dicatat. Hulwun. Manis. Hulwun apa? Manis. Manis. Maridun apa tadi maridun? Sakit. Maridun sakit. Adukan. Toko. Hmm? Toko. Toko. Ghaniyun. Kaya. Tawilun. Panjang. Hah? Panjang. Tawil itu panjang. Panjang. Panjang, tinggi. Ya kalau untuk orang ya jangkung lah. No. Ya, kalau untuk menggambarkan orang itu jangkung. Ar-rajulu tawilun. Nah, gitu ya. Laki-laki itu tinggi. Terus fakir. Miskin. Fakir lawannya ghani. Ya, fakir itu antonimnya ghani. Apa berarti fakir? Miskin. Qasirun. Pendek. Nah, kalau qasir berarti antonimnya tawil. Nih, ini antonimnya tawil. Kalau fakir antonimnya ghani. Nah, taib. Lawannya ya. Taib. Terus Tufahun. Apel. apa? Tufahun. Apel. Atufahu apel. Oke. Sebentar. Nah, ini kita di sini ada halaman 19, lihat. Al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Nah, huruf qamariyah itu kan ada 14, tadi saya sebutin ya. Kemudian huruf alif lam syamsiyah juga ada 14. Ya, jadi 28 total ya. Nah, ini teman-teman kalau belum tahu artinya tolong dicatat ya. Dicatat. Kalau al-ab apa al-ab? Ayah. Al-ab itu ayah. Bapak ya, bapak. Kemudian albab itu apa? Albab. Pintu. Al-jannah. Taman. Bisa surga, bisa kebun, bisa taman. Al-himar. Keledai. Al-khubzu. Roti. Al-ainu. Mata. Al-ghada. Besok. Nanti. Bukan. Siang. Kalau besok godan. Beda. Makan Godan siang. dengan goda beda. Makan Kalau siang. al-ghada
itu makan siang. Oh iya, ada. Kalau al-fatur makan pagi. Ya. Al-asya makan sore. Ya, alfam apa alfamu? Alfamu. Mulut. 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 Al-qamaru. Bulan. Bulan. Al-kalbu. Anjing. Ya, anjing ya. Alma'u. Air. Air. Terus alwaladu. Anak. Anak laki-laki. Al-hawa. Perempuan. Udara. Al-hawa itu udara. Alia. Tangan. At-tajir. Pedagang. Pedagang at-tajir. As-saub. Pakaian. Oke, pakaian atau baju ya. Adikku. Ayam. Ayam jago. Adik tuh ayam jago. Azhab. Pergi. Azhab bukan pergi. Emas. Karya bang, kaya bang. Ar-rajul. Laki-laki. Oke, laki-laki. Jadi laki-laki dewasa tuh rajul. Az-zahratu. Oke, merah-merahan. Bukan. Kemarin Ahmad. Amro. Umairo. Bunga. Bunga. Az-zahratu bunga. 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 As-samak. Ikan. Asyams. Matahari. As-sadr. Dada. Hati. Dada. Bukan hati, dada. Ad-dhaif. Tamu. Ya benar, tamu. Orang yang datang ke rumah kita ya. At-talibu. Murid. Pelajar. Mahasiswa. Santri itu talib. Az-zuhru. Siang. Bukan. Itu zuhur. Itu kalau zuhur, waktu zuhur itu zo-nya doma. Az-zuhru. Itu kan zo-nya fathah. Beda. Fathah sama doma beda arti. Az-zuhru. Punggung. Alahm apa? Alahmu. Daging. Anajmu. Bintang. Alhamdulillah selesai ini pelajaran yang ke berapa? Masih ada tamrin ya, Nah, tamrin nih, latihan. Apa artinya tamrin? Latihan. Iqra'il kalimat al-atiyah, iqra'il kalimatil atiyata waktubha mura'iyan qawaida nutqil hurufil qamariyah wa syamsiyah. Jadi baca ya semua kata-kata ini ya dengan memperhatikan kaidah pengucapan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Tadi paham? Pengucapan alif lam qamariyah dan syamsiyah paham, teman-teman? Oke. Coba saya mau baca, coba teman-teman baca satu-satu coba. Dari Pak Azka dulu. Pak Azka yang pertama. Al-baitu. Oke, Pak Broto. Adikku. Pak Iqbal. Pak Iqbal udah bisa keluar belum suaranya? Pak Iqbal dari Bone. Nafas. Al-mudarrisu. Oke. Pak Muhammad Nur. Al-babu. Pak Muhlis. Ya, ini Pak Muhlis harusnya pakai kho ya.
Mukhlis. Kha, mukhlis. Abu Faras. Halo, Abu Faras. Oke, lanjut. Ali Ikram. Pak Ali. Naam, Ustaz. Nah, apa? Ayo bacanya. Dari atas, Ustaz. Apa tadi sampai mana tadi? Atolibu. Atolibu. Berarti sekarang setelah atolibu apa itu? Bentar, Ustaz. As-sukaru. Asukaru. Apa artinya asukaru? Gula. Hah? Gula. Gula. Yuk, lanjut. Berikutnya atas nama Anis Sofia. Gula. Ayo. Silakan. Atas nama Anis Sofia, Bu Anis. Oke, lanjut berikutnya atas nama siapa? Asma Oktariani, silakan Bu Asma. Suaranya nggak ada nih. Mic-nya bisa diaktifkan. Oke, Pak Dharma. Halo, Pak Dharma. Mana sudah? Oke. Bu Faiza, Tangerang. Halo, Faiza. Gak ada suara. Oke. Ya, silakan jawab. Ayo, silakan dibaca bareng aja biar cepat. Apa? Setelah asukaru, daftaru. Kemudian al-akhu, terus Ar-Rasulu. ar-rasul, Al-Wajhu. Al-wajhu. As-Sadiqun. terus Al-Qur'an. Al-Qur'an. as-salatu, Sholat. Salatu. ar-ra'su. Ya, itu alif lamnya alif apa? Ar-Rasul. Alif lam qamariyah syamsiyah. Al-Isba'u. Ar-ra'su alif lam apa? Ar-ra'su Syamsiyah. syamsiyah. Al-isba Al-Isba'. Al-Qamariyah. Qamariyah. Terus berikutnya As-Sabun. alif lam apa? As-sabun Sabun. syamsiyah. Az-zufru Al-Zufru. Syamsiyah. syamsiyah. Al-fajru Qamariyah. Qamariyah. Az-zuhru Syamsiyah. ya. Al-asru Qamariyah. qamariyah. Al-maghribu Qamariyah. al-isya Qamariyah. 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 Ya, mungkin teman-teman ada yang belum paham untuk arti dari kata yang ada di halaman 20. Mungkin kalau ada yang belum tahu artinya silahkan, nggak apa-apa. Al-Isba'. Tanya aja. Ustaz. Al-Isba'. Al-isba itu jari. Masya Allah. Syukran Ustaz. Afwan. Apalagi? As-Sabun. Sabun. Oh, sabun. Iya, kayak salon aja, solun. Ya, Al-Ka'bah. kalau di Arab Saudi itu Az-Zufru ada Ustaz. salon itu tulisannya solun. Az-Zufru Ustaz. Salonnya solun. Az-Zufru Ustaz. Punggung. Zuhur. Punggung. Zuhur. Salat zuhur. Pak Ustaz. Az-Zufru. Punggungnya. Apa? Punggung. Oh yang apa namanya Al-Jufru itu
Dari mana? Apa ini? Bukan. Kuku. Oh, kuku. Nah, Kuku. syukran Ustaz. Kuku. Zufr. Ma ma'ana Kuku. Ujung jari. Yang ada di ujung jari. ma Ya, ma'ana ini. al-Ka'bah. Kef? Ma ma'ana al-Ka'bah Ustaz? Al-Ka'bah. Al-Ka'bah. Yani syai'un muka'ab. Sesuatu yang bentuknya kubus. Ya Ka'bah nggak perlu ditanya Ka'bah ya. Astagfirullah. Ka'bah apakah ditanya? Oh iya, Ustaz. Insyaallah. Kalau antum tawaf gitu kemana? Ayo ada lagi. Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Adar Surabi. Oke. Adar Surabi ini pelajaran yang keempat ya. Tidak terasa kita sudah masuk pelajaran yang keempat. Oke. Adar Surabi fi dars Rabi hadza saufa natakalam anil huruf al-jar. Di pelajaran yang keempat kita akan berbicara tentang huruf jar. Ma huwa harful jar ya Ustaz? Harful jar, al-harful jar, huruf jar itu adalah huruf yang ketika dia memasuki sebuah kata atau sebuah benda, maka kata tersebut akan menjadi kasroh akhirnya. Akan menjadi majrur i'rabnya. Contoh masalah nadrib masalan fil baiti. Baik, fil baiti. Baik, al-asl al-baitu. Al-asl, al-asalnya itu al-baitu. Walakin lama dakhalat alaihil fa, yakni harful jar fi, fasarat al-baiti majrur. Baik. Hatta huna fahimtum? Insyaallah. Nih. Ustaz, Jadi bisa nanya Ustaz? Kef? Ini Ustaz, ada naskah nyatat huruful jar. Ajaru huwa ibadatu anil kasratil lati yuhditsuhal imalu au mana ba'anha. Adalah istilah untuk baris kasrah terjadi karena ada amil atau huruf jar atau yang menggantikan, yang maksudnya apa itu Ustaz? Maksudnya yaitu tadi terjemah bebasnya yang saya sampaikan tadi. Jadi huruf jar itu adalah huruf yang dia akan menjadi penyebab berubahnya i'rab kata yang dimasukinya. Yang dimasukinya kan di sini kan ada sebuah kata di sini al-bait ya. Ingat, al-bait. Apa itu artinya al-bait? Rumah. Nah, ketika huruf fi di sini masuk ke kata al-bait, maka fi ini akan memberikan pengaruh. Akan memberikan amal. Apa? Makanya dikatakan amil. Ya kan? Dikatakan amil karena dia mempengaruhi kata al-bait. Yang awalnya al-baitu, awalnya adalah rofa, awalnya marfu. Tetapi ketika ada huruf fi, maka yang marfu ini berubah kondisinya menjadi majrur, yaitu menjadi kasroh. Fil baiti. Oke? Kita lihat di sini. Fil baiti. Kasroh enggak nih? Huruf taknya. Saya zoom ya. Oke, bentar. Nih, saya zoom. Oke, kelihatan jelas? Jelas, Ustaz. Oke, nah, maka fi ini dikatakan huruf jar. Jadi huruf jar itu memberikan pengaruh apa? Menjadikan isim yang tadinya marfu menjadi majrur. Majrur itu apa? Tandanya kasroh. Fil baiti, fil masjidi, gitu loh. Nah, ini baru fi nih. Sekarang yang ala. Ya kan?
alal maktabi, alas sariri. Itu huruf jar tuh. Jadi huruf jar itu menyebabkan isim yang terletak setelahnya itu menjadi majrur, dibaca kasroh, ya, dibaca kasroh huruf terakhirnya, ya, huruf terakhirnya. Contohnya nih, Muhammad ada di sekolahan, Muhammadun fil madrasati. Muhammad ada di rumah, Muhammadun fil baiti. Muhammad ada di masjid, Muhammadun fil masjid. Gitu ya. Asalnya doma, sebentar. Nah, asalnya doma. Ini asalnya nih. Karena ada huruf fi, ya, maka yang doma jadi kasroh. Ini tugasnya harfu jar. Paham, Azga? Huruf jar. Paham, Ustaz. Nah, di sini ada berapa huruf jar yang baru kita pelajari di sini? Dua. Ustaz. Baru dua. Dua, Ya. Ustaz. Apa itu? Fi dan Allah. Fi dan ala. Fi dan ala. Huruf jar itu ala, ka, ila, min, fi, an, ba, lam, ya, rubba, kemudian betawi, ba, ta, dan waw itu harful qasam. Ala, ka, ila, mimpi, ambil, rubba, betawi. Nah, itu huruf jar itu. Jadi ada banyak ya, ada banyak. Berapa tuh? Nah, termasuk huruf jar itu apa? Huruf yang menjadikan majrur ya, suatu kata itu juga termasuk kata yang kita gunakan untuk bersumpah. Apa itu? Yang artinya demi. Ya, teman-teman kan pernah bilang ya, demi Allah gitu ya. Nah, kalau pakai bahasa Arab itu wallahi. Jadi lafaz Allah yang tadinya dhammah Allahu, maka kalau kita pakai wallahi jadi kasroh. Ya enggak? Gitu. Nah, itu. Nah, itu ada 3 ya, ada wawu, ada ba, ada ta. Kalau ba billahi. Kalau ta tallahi, itu artinya demi Allah semuanya. Ya, kalau di Al-Qur'an banyak tuh ya, di Al-Qur'an ya Allah sering bersumpah tuh ya dengan matahari, wasyamsi, ya kan? Wal qamari, wal ardi, ya kan? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha. Bisa banyak sekali ya. Waduha, Nah, itu Ustaz. apa? Ustaz, waduha kok enggak kasroh, Ustaz? Fathah. Waduha itu kan Nah, wawu. ya kalau mau kasroh maka gimana jadinya? Jadi waduhi gitu. Waktu duha. Waduha, ya. Enggak, iya kenapa? Kalau ad-duha itu memang bentuk katanya seperti itu. Dia bentuk katanya, polanya dia itu namanya maksur, dia itu maksur. Kayak model apa? Al-huda. Ya. Kita apa namanya? Al-fata, Al-huda. Kita ngomong masjid Al-huda, ini Al-huda terus. Al-huda. Nggak bisa jadi minal hudi gitu, enggak. Minal huda wal furqan, ya kan? Bayinat, ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Padahal ada minnya tuh, minal huda. Enggak. Kenapa? Karena emang dia kalau dari segi tulisan dia nggak berubah tuh huda itu, tapi dari segi apa namanya kedudukannya dia tetap dikatakan majrur. Tetap dikatakan majrur karena kan sebenarnya bahasanya itu majrur. Lihat coba katanya nih ya, huruf jar akan menjadikan kata setelahnya menjadi majrur, maka dikatakan jar majrur. Paham nggak? Ya, Ustaz.
Nah, jadi judulnya itu majrur pokoknya. Nah, tapi untuk tanda majrurnya itu hukum asalnya kasroh. Terus ada yang nggak kasroh? Ada. Seperti apa? Waduh. Tadi tuh, al-huda. Al-huda kok nggak kasroh, Ustaz? Iya, tandanya bukan kasroh. Wal Tapi patah. sebenarnya dia itu kasroh, tapi kasrohnya itu dia kasroh muqaddaroh. Paham nggak? Nah, Kasroh muqaddaroh itu kasroh, tapi dia nggak kasroh tulisannya nggak kasroh gitu loh. tersembunyi kan. Tetap fathah, karena dia kan pakainya alif bengkok, ya kan? Ada bengkok. Ya. Alif bengkok kan, dikatakan alif bengkok itu maksur itu kan. Nah itu namanya isi maksur. Ada isi maksur, ada isi mankus. Huda, ya. Itu aja teman-teman. Mungkin kalau sekarang saya jelasin mungkin banyak yang pusing kali ya. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir. Itu teman-teman itu masih jauh itu pembahasannya. Itu tadi karena ada yang bertanya aja ya. Tapi kalau untuk kondisinya tetap dikatakan majrur, Pak. Tetap majrur. Kok keadaannya tetap majrur, cuma tanda majrurnya kan ada yang kasrohnya kasroh kelihatan gitu ya, atau kita dikatakan kasroh dohiroh. Ada yang dikatakan kasroh muqaddaroh gitu loh. Kasroh muqaddaroh itu dia kasroh tapi nggak kelihatan kasat mata. Secara kelihatan indrawi nggak bisa, nggak kelihatan gitu. Tetap gitu. Paham maksudnya? Ustaz, insyaallah. Ya nggak paham nggak apa-apa, dipaham-pahamkan aja. Oke, bisa diputar Ustaz, nanti ngantuk nih. Ini ngantuknya hilang Ustaz. Gara-gara waduhi. ya, jangan dibaca waduhi ya. Nggak bisa Ustaz. itu. Waduh. Waduha. Al-huda juga kan nggak bisa jadi al-hudi gitu ya. Al-huda. Tuh, Masjid Al-Huda. Nah, di sini kita lihat Aina Muhammad. Lihat, nih Aina nih. Kita belajar kan kita udah belajar kata tanya ma, ya kan? Kemudian a. Mahadha, madalika, ahadha baitun, adalika baitun, gitu kan? Nah, terus kita juga udah belajar man. Man hadha, ya kan? Siapa ini? Hada tobibun, ini dokter. Nah, sekarang kita belajar kata tanya lagi nih, nambah. Ya, teman-teman tolong dikumpulin tadi tuh kata-kata tanya yang udah kita pelajari. Nah, sekarang nambah lagi aina. Aina. Nah, ini aina ini menanyakan tempat. Aina Muhammad, aina Muhammadun, huwa fil ghurfah. Nah, ya, kalau kita baca lengkap, huwa fil ghurfati. Di mana Muhammad? Dia di kamar, ya kan? Nah, jawabannya di sini lihat teman-teman ya, pakainya domir. Apa fungsinya domir? Fungsinya domir itu meringkas. Lihat, adanya Muhammad ada berapa huruf Muhammad itu? Mim, ha, mim, dal. Ada 4 huruf kan? Nah, 5. Muhammad. Nah, kemudian kita ringkas menjadi 2 huruf. Ya kan? Dikosor tuh. Ya kan? Nah, jadi supaya ringkas. Huwa fil ghurfah. Jadi ini namanya kata ganti, teman-teman. Kata ganti ya. Domir tuh kalau di bahasa Arab tuh kan ada berapa? 14 ya. Huwa huma hum, iya huma hum, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Hafal nggak nih, teman-teman? Hafal Ustaz. Hafal ya, harus hafal. Kalau bahasa Arab nggak hafal domir, aduh. Repot. Ya. Jadi anta, ya kan, ente gitu kan. Nah, itu kan domir tuh. Cuma orang Betawi aja kan, jadi ngomongnya ente, ane, ana ya. Aneh. Nah, ini wajib hafal nih teman-teman. Nah, kalau huwa itu kata ganti ya untuk orang ketiga laki-laki. Tunggal ya, tunggal. Wa aina yasirun? Huwa fil hammam. Dan di mana Yasir? Dia ada di kamar mandi. Nah, hammam ini ya, ini ada tasdidnya. Hammam ini ada tasdidnya.
Kalau yang nggak ada tasdidnya, artinya merpati. Hamam. Beda ya? Hamam. Apa? Gimana Ustaz tadi? Hamam. Itu yang hamam ini, kan ini ada tasdidnya nih. Yang hamam. Nah, yang hamam ini yang ada tasdidnya ini artinya kamar mandi. Tapi kalau yang nggak ada tasdid, itu artinya merpati, burung merpati, tahu? Tahu Ustaz. Mami ya. Hamam. Jadi ada hamam, ada hamam. Iya beda. Kalau yang ada tasdidnya itu kamar mandi ya. Jadi kalau namanya anak, ya, misal gitu ya, ada hamam. Jangan hammam. Jadi anaknya masuk kamar mandi. Ya. Jadi nggak ada tasdid kalau merpati. Kalau yang ada tasdidnya ini namanya kamar mandi. Makanun lil istihmam. Itu namanya hammam. Makan lil istihmam. Baik. Kemudian masih ada berapa menit lagi? Oke. 5 menit lagi kita selesai ya. Sebentar. Selanjutnya, wa aina Aminah, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakh. Hiya fil matbakhi. Dia ada di dapur. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau laki-laki itu pakainya huwa, kalau perempuan hiya. Paham bedanya? Pak Ustaz. Ini sama-sama sih kata ganti untuk orang ketiga. Bedanya kalau yang huwa itu kata ganti orang ketiga mudzakkar ya. Kalau hiya kata ganti orang ketiga muannas. Itu sama-sama tunggal, huwa sama hiya ini tunggal. Ya, dia gitulah, tunggal tuh dia lah. Ainal kitab, di mana buku? Nah, ini bisa kita pakai juga nih. Pakai huwa jawabannya boleh. Ya. Huwa alal maktab. Boleh. Wa aina sa'ah? Hiya 'ala sarir. Ya, di mana jam? Dia di atas ranjang. Oke. Jadi al-matbakh itu dapur. Ya, sebentar. Nah, di sini ainal kitab. Nanya Ustaz, huwa ini digunakan untuk kata benda yang bernyawa dan kata benda yang tidak bernyawa, Ustaz, kalau gitu. Iya, boleh, betul. Boleh, iya benar. Walaupun hukum asalnya itu untuk yang bernyawa sih ya, untuk manusia ya. Boleh. Tapi boleh juga dipakai untuk yang tidak berakal. Ya. Kayak kita misal jelasin tentang akhlak yang mulia gitu ya, misalnya akhlak yang mulia itu ada 4 macam misal. Berarti al-akhlaqul karimah atau al-khuluq al-fadilah ala arba'ati asya wahia. Nah, kan yaitu gitu kan. Jadi boleh, nggak apa-apa ya. Terus ainal, di sini ada tamarin. Tamarin tuh jamak dari tamrin ya. Tamrin artinya latih. Ainal kitab, di mana kitab, di mana buku? Ayo, jawabnya gimana? Bebas coba. Yang penting tempat. Ayo, coba jawab. Ainal kitab. Siapa yang mau jawab? Fil fasl. Apa? Al-kitabu huwa 'alal maktab. Pakai domir. Kan udah belajar domir. Fil fasl. Fasli. Berarti ainal kitab Huwa 'alal maktabi. huwa 'alal maktabi. Hasan. Di mana buku? Buku di atas meja. Nah, tapi kita nggak perlu ngulang kata kitabnya, langsung aja pakai domir. Huwa 'alal maktabi. Aina Muhammad?
Wa fil Wa fil madrasati ghurfati. Huwa fil masjid. ghurfati. Fil ghurfah. Fil ghurfah ya. Ini sesuai teks ini, teksnya nih. Mana? Oke. Kita lanjut halaman berikutnya. Aina sa'ah, ayo. Man yijib. Aina sa'ah. Wa fi saririn. Wa fi sariri. Sa'ah, coba sa'ah itu mudzakkar apa muannas? Sariri. Mu'annas. Mu'anas. Kalau mu'anas itu kan menunjukkan perempuan tuh. Walaupun Iya. hijab ya. Pakainya hiya berarti. Hiya Fil sariri. fi apa ala. Kalau fi di lo, di dalam lo bisa di. Ya ala sariri. Ala apa fi? Ya ala sariri ya Ustaz. Hiya ala sarir. Hiya ala sarir. Aina Yasir? Huwa fil ghurfati. ghurfati. Huwa fil Ghurfati. Ghurfah. Yasir fil ghurfah. Yasir. Di ruangan. Di kamarnya. Di kamar. Yasir. Nih lihat nih, wa aina Yasir? Huwa Fil Wa fil hammam. hammam. fi sarin. Nih, lihat. Wa aina Yasir? Lihat tuh. Huwa fil hamami. Fil hamami. Nih. Ada beda sedikit nggak apa-apa loh, Ustaz. Oh ya, udah nggak apa-apa. Sedikit ya. Ngantuknya hilang ini. Aduh. Tidurnya. Oke. Kita mana ini? Oke, lanjut. Yang berapa nih? Nomor 5 ya. Aina Amin. Ayo, sekarang. Enggak, saya buka lagi halaman yang belakang, biarin. Ayo. Oke. Huwa Amina. Berarti itu mu'annas. Mana? jadi Matbahi ya Ustaz. Fil Ayo, matbah. dua panjang kalau mau Anas. hiya fi sariri. Amina di mana? Fil matbahi. Ukur. Iya Ustaz. Ya, akhi. Iya. Masa Fil iya? matbah. Sambil. Dia ada di dapur. Iya. Aduh. Tidur kali Allah ya Aminahnya tuh. Karim. Kasur. Ya fil matbahi. Hiya fil Matbahi. matbah. Bukan dirancang, Pak. Aduh. 6. Aminatu fil ghurfah. Aminatu fil ghurfah. La. La La. amina fil matbahi. Ya fil matbahi. La, betul. Jadi kita sebutkan dulu la. 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 Fil- Pakai bal bisa, Ustaz? Bal, pakai bal. Pakai bal boleh. Ya, pakai bal boleh, enggak juga boleh. Pakai bal boleh. Kalau bal begini, la bal hiya fil matbahi gitu boleh. Ya. 7. Asabi ayasirun fil matbah. Apakah di dalam matbah? Apalagi Ayasir di dapur. la. La Bal huwa fil hamami. Bal huwa fil Hamami. hamami. Man fil ghurfah. Siapa yang ada di kamar? Man fil ghurfah. Fil ghurfati Muhammadun. Muhammad. Fil ghurfati Muhammadun. Muhammadun. Fil ghurfati Muhammadun. Sahih. Wa man fil hammam? Yasir. Fil hammam Yasirun. Ya, sahih. Fil hammam Yasir. Fil hammam Yasir. Hamami Yasir. Mada 'ala al-maktab? Mada. Apa? Ayo. Apa yang ada di meja? Oh, Apa yang ada di Alal atas meja? maktabi. Wa Alal maktabi
fil kolami. Enggak usah Alal pakai maktabi fil. kitabun. Astagfirullah. Alal maktabi. Sesuai teks di halaman 21 tadi. Teksnya apa? Ayo. Alal maktabi kitabun. Nah, alal maktabi Kitabun ya Ustaz. kitabun. Ahsan. Oh ya. Mada ala sarir. Mada ala sarir. Asa. Baca ala sarir. Alal sariri. Kolamun. Kolamun. Copot lagi tuh. Coba. Ala sariri sa'at. Alal sariri. Kolamun. Alif lamnya alif lam syamsiyah. Alal sariri. Alas seriri. Sa'at. Kolamun. Kolamun. Kolamun bukan. Sorry. Masalah. Sorry. Bisa kan Ustaz? Nggak ada kolamun. Hati pun. Ya akhi. Ala sariri Sa'atun. sa'atun. Ahsan. Baik. Kolamun. Baik. Li'anna al-waqt yani al-an yadullu ala thaniyah wa 5 daqaik. Idan nakhtatim. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2:05, ya kita akhiri perjumpaan kita siang hari ini ya. Mungkin sampai sini dulu, insyaallah ya kita lanjut pertemuan berikutnya di mana nih? Nanti di ini ya, dikasih tanda ya teman-teman, dikasih tanda sampai halaman 22 ya. Wasolna fi safhati au ila safhati isnata Isna wa wa isrun. wa 20 wa 20 ثانية وعشرين. نعم. طيب. Jazakallah khair. نكتفي بهذا القدر أخوان وإياكم، نكتفي بهذا القدر لعل هذا القدر كفاية لنا، وأقول لكم شكرا على اهتمامكم ومشاركتكم جميعا في هذا الدرس المبارك. إن شاء الله نلتقي مرة أخرى في اللقاء القادم. طيب، جزاكم الله خيرا. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan ala sabrika ya Ustaz. Masya Allah. Wa iyyakum. Allahumma yassir.